Oke, kesempatan pagi ini saya lagi berjemur dulu nih teman-teman. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah, cuman berjemurnya biar lebih semangat. Itu sapi-sapinya juga sekalian ikut kita jemur juga. Ini ada 2 anakan fish shot hasil dari pejantan BIB Lembang, atau bahasa ininya adalah, bahasa orang sininya itu mengatakan dia adalah owen. Owen atau FH Kanada. Dua-duanya ini usianya sama di 6 ke 7 bulan. Cuman perbedaannya yang kanan ini itu adalah anakan di sini. Induknya nggak ada. Induknya itu waktu itu induknya mengalami hipokalsemia. Jadi ya terpaksa harus kita potong. Nah, kalau yang ini yang di kirinya itu kita beli dari petani. Jadi waktu itu kita belinya usia 3 bulan. Kondisinya saat itu sih katanya sudah mulai bisa diberikan lolohan atau comboran. Cuman apa ya? Jadi dia itu mengalami diare yang sangat berat. Jadi diarenya parah. Waktu itu ini dia udah sembuh sih kalau sekarang. Jadi sempat kita kasih antibiotik dan obat segala macamnya, itu tetap tidak ada tidak ada perubahan. Namun sekarang alhamdulillah berangsur-angsur, yang tadinya kita mau jual kembali hanya sekarang sudah pulih. Nah, sekarang yang mau saya bahas adalah perbedaan antara sapi yang hasil peranakan sendiri ataupun yang kita beli dari peternak lain ya. Nah, jadi kalau yang saya amati selama ini itu, peternak punya metode ataupun kiblat-kiblat tersendiri dalam mengurus sapinya. Ada yang sebelum, contohnya nih ya, ada yang sebelum pemerahan itu diberikan comboran seperti di kandangnya Ariduan. Lalu juga ada yang sebelum pemerahan itu diberikan rumput dulu, baru setelah pemerahan diberikan comboran. Jadi setiap peternak itu punya pakemnya sendirilah dalam merawat sapi. Nah, di sini saya mau membedakan perbedaan sapi yang hasil lahiran di sini yang di samping kanan saya dengan sapi yang waktu itu saya beli dengan jenis yang sama dan usianya sekarang sama. Oh, sapinya loh. Ini fish shot ya teman-teman ya. Nah, kalau dari segi punggung itu yang anakan dari sini dia bagus. Jadi memang dia, kalau yang anakan dari sini itu dia sampai usia 4 bulan lebih, yang ini nih itu masih diberikan susu walaupun bukan susu induknya. Nah, kalau yang itu karena kita belinya 3 bulan, itu jadi sudah tidak kita berikan susu karena kan terlalu riskan juga ketika kita membeli pedet yang walaupun kita rasa dia masih harus diberikan susu, tapi itu riskan juga karena kan ada perbedaan tadi itu. Jadi takutnya susu yang nanti diberikan itu tidak cocok. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang di sana itu tulang-tulangnya kecil, tidak begitu besar, tidak sebesar yang ini. Tetangga-tetangga di sini bilangnya ini seperti jantan atau sapi jenis, padahal bukan, dia anak peranakan FH. Sama juga. Jatuh. Nah, tujuan dijemur seperti ini tuh, oh ya, waktu itu pengalaman saya beli pedet yang itu juga. Jadi dia kondisinya sangat penuh dengan kutu. Nah, jadi kalau teman-teman punya misalnya sapi berkutu, itu harus dimandikan setiap hari. Nah, ciri-ciri sapi berkutu itu biasanya nih, kalau pagi-pagi kita mau mandikan, itu banyak seperti pasir-pasir di bulu-bulunya itu. Nah, itu adalah kotoran dari kutunya itu sendiri. Nah, waktu itu kita beli obat kutu, saya lupa mereknya apa, cuman harganya murah kok, cuman 20.000 aja. Dicampurkan ke dalam air sebanyak 2 liter, lalu kita semprot-semprot, dan treatment tiap harinya adalah dia harus dimandikan.
ya. Nah, terlihat kan sekarang perbedaannya, padahal ini dengan pakan yang sama, comboran sama, hijauannya pun sama, itu tapi perbedaannya besar. Jadi kalau yang di sebelah sana itu yang saya beli usia 3 bulan, kalau ini yang anakan dari sini. Tulang-tulangnya yang kita berikan susu selama 4 bulan ini sangat besar sekali. Kalau yang itu, karena kita tidak tahu track record pemberian susunya, makanya tulang-tulangannya kecil. Nah, jadi ada baiknya juga kalau kita mau misalnya tuh nge-replace ataupun mengganti indukan yang sudah tua di kandang, itu adalah hasil anakan sendiri. Karena hasil anakan sendiri itu biasanya berbeda daripada kita beli dari luar. Nih, bentuk bokongannya, kaki-kakinya seperti ini. Ini yang kita beli dari luar. Kalau yang ini yang anakan dari sini tuh, bokong dan kakinya tebal. Nah, untuk pedet usia seperti ini, waktu itu kita berikan, jadi pada saat setelah full pemberian ASI ataupun susu induknya, itu kita berikan juga obat cacing. Nah, obat cacingnya bisa yang bolus ataupun yang injeksi. Yang bagus itu adalah yang injeksi kalau menurut saya, karena kalau untuk injeksi itu dia spektrumnya luas, jadi dia bisa membunuh juga cacing-cacing yang ada di hati dan bagian organ dalam lainnya. Selain itu, kalau untuk yang injeksi itu dia lebih membunuh. Kalau yang bolus, kalau pengalaman saya, dia lebih seperti membuat si cacingnya itu pingsan sehingga terbuang bersama kotoran. Jadi untuk penanganan pedet itu ya, jadi harus pemberian obat cacing juga, jangan lupa. Ini kalau dijual harganya mungkin bagus banget ya, maksudnya. Oh iya, dan keunggulan kalau kita misalnya punya pedet terus kita berikan ASI full itu sendiri adalah pertumbuhannya yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kita jual, itu harga pedet kita dengan harga pedet peternak lain yang misalnya tidak diberikan susu induknya secara penuh, itu kemungkinannya akan berbeda, karena terlihat perbedaan dari sini pun pertumbuhannya ini dua-duanya beda. Walaupun ini tingginya sama. Oh iya, berbagi pengalaman juga. Jadi waktu itu pada saat pedet ini usianya 4 bulan, dia mengalami yang namanya kolik atau kembung. Nah, itu kalau mengalami hal seperti itu sih, kita langsung panggil mantri saja, karena untuk pedet ini kan riskan ataupun rasio kematiannya tinggi kalau dia terkena penyakit. Jadi kita lebih baik panggil mantri. Tuh kan, ini bokong yang lahiran dari sini, ini bokong yang beli dari luar, beda. Oke, baik, cukup sekian ya teman-teman video kali ini. Ini video iseng-iseng aja sih, sambil saya berjemur juga. Terima kasih.